adik-adik, semangat pagi. Kita berjumpa kembali di Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home di minggu biasa ke-18 2 Agustus 2020. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami, selamat pagi. Syukur kepadamu karena kami boleh bangun dan menikmati udara segar pagi. Itulah kasih-Mu yang nyata, yang terus Engkau bagikan cuma-cuma untuk memelihara hidup kami. Kami mau juga belajar berbagi hari ini Tuhan, agar kasih-Mu lewat kami juga boleh semakin dirasakan banyak orang. Bersama-sama kami ingin memuji-Mu, ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini, sekarang, dan selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan hari ini diambil dari Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Adik-adik, pernahkah kalian memperhatikan kemanapun Yesus pergi, ia selalu diikuti banyak orang yang ingin mendengarkan pengajarannya. Suatu hari setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, Yesus bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi dengan menggunakan perahu. Orang banyak mengetahui hal itu dan mereka memutuskan mengikuti Yesus dengan mengambil jalan darat. Mereka datang dari berbagai kota, jumlah mereka sangat banyak. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang yang sangat banyak jumlahnya. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan dan ia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Menjelang malam, para murid menjumpai Yesus dan memintanya menyuruh orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat beli makanan di desa-desa. Tempat mereka berkumpul tersebut bukanlah tempat yang ramai, tidak ada penjual makanan di sana. Yesus kemudian menjawab bahwa para muridlah yang harus memberi makan orang banyak itu. Para murid berkata, pada mereka hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Mereka bingung bagaimana caranya memberi makan orang yang begitu banyak, sedangkan yang mereka miliki hanya sedikit saja. Yesus minta para murid membawa padanya 5 roti dan 2 ikan tersebut, dan orang banyak disuruhnya duduk-duduk di rumput. Yesus mengambil kelima roti dan kedua ikan, menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu dibagi-bagiannya roti itu dan diberikannya kepada para murid untuk dibagikan kepada orang banyak. Semua orang dapat makan sampai kenyang. Nah, yang turut makan kira-kira sampai 5.000 orang, pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Setelah semua kenyang, potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan ada 12 bakul penuh. Adik-adik, Yesus Maha Kuasa. Yesus bisa saja memberi makan orang banyak yang mengikutinya dengan memberikan roti atau makanan lain yang enak-enak.
Yesus tidak melakukannya, tapi minta para murid membawa apa yang ada pada mereka kepadanya. Yesus mau melibatkan para murid dalam karya kasih-Nya. Nah, sebagai pengikut Yesus, kita juga diajak untuk terlibat dalam karya kasih Yesus. Apa yang kita miliki, kita persembahkan pada Yesus dengan membagikannya pada orang-orang yang membutuhkannya. Ketika melihat orang lapar dan tidak punya makanan, bagilah dari milik kalian. Kalian bisa memberikan makanan atau uang agar orang itu bisa makan. Perbuatan kasih kalian itu merupakan ungkapan kasih pada Yesus yang sudah memberikan rezeki. Ketika melihat orang dengan pakaian compang-camping, kita bisa memberikan pakaian layak pakai untuknya. Sebelum membagi-bagi roti, Yesus mengucap berkat. Hal ini pun dapat kita teladani. Apapun yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, kita persembahkan pada Yesus agar menjadi berkat untuk orang tersebut. Tidak usah menunggu sampai kita punya banyak, baru berbagi pada orang lain. Apa yang kita miliki, walaupun hanya sedikit, ketika kita bagikan pada orang lain dengan ketulusan, akan menjadi berkat yang luar biasa. Dalam bacaan hari ini, seperti para rasul, kita juga diajak Yesus menjadi perpanjangan tangannya untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Kita dapat memberikan makanan, pakaian, alat-alat sekolah, mainan, buku, dan lain-lain kepada orang yang membutuhkan. Kita juga dapat membantu dengan memberikan perhatian, kasih sayang, senyuman, dan sapaan, agar setiap orang yang kita jumpai dapat merasa bahagia karena diperhatikan. Nah, begitu adik-adik. Setelah ini kita nyanyi yuk, 5 roti dan 2 ikan bersama Katri dan Ben. Kita masuk ke bagian aktivitas. Sebelumnya, kakak ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan ke email binaimansantogabriel@gmail.com. Karya-karya kalian bagus-bagus semuanya. Terima kasih ya sudah dikirimkan dan terus dilakukan di rumah ya. Nah, untuk minggu ini kita mau untuk adik-adik KB dan TK atau biak kecil, kita mau membuat keranjang ikan dan 5 roti dan 2 ikan dengan menggunakan piring kertas, benang wol, kertas karton, dan pensil warna atau krayon. Cara-caranya ada di slide ini, di gambar ini. Adik-adik bisa minta tolong kakak atau orang tuanya untuk membuat di rumah, mempersiapkan. Nah, ambil piring kertas pertama, potong menjadi 2 bagian, menjadi berbentuk setengah lingkaran. Kemudian ambil piring kertas yang kedua, buat lubang setengah lingkaran di bagian tengah. Kemudian tempelkan setengah lingkaran piring kertas pertama di atas piring kedua. Kemudian buat lubang-lubang kecil sepanjang pinggiran piring kertas yang telah ditempel. Kemudian dijahit setiap lubang dengan benang wol. Benangnya bisa berwarna-warni ya, sesuai dengan selera kalian. Kemudian gambar pola ikan dan roti pada kertas karton diwarnai lalu gunting. Kalau kalian kesusahan tidak apa-apa, buat sebisa kalian. Atau minta bantuan kakak atau orang tua, tapi sebaiknya kalian berlatih sendiri. Kemudian masukkan pola roti dan ikan pada keranjang kertas piring. Jadi deh, keranjang 5 roti dan 2 ikan buatan kalian sendiri. Seru kan? Jangan lupa bikin yang rapi ya. Untuk kakak-kakak biak besar,
teman-teman SD 1 sampai dengan kelas 4. Tahukah kalian minggu yang lalu gereja kita ulang tahun loh, ke-25. Nah, karena hari ini kita sudah belajar tentang berbagi untuk aktivitas minggu ini, ayo coba kalian bagikan perhatian kalian kepada gereja kita. Kan tadi sudah ada ya, yang dibagikan tidak hanya materi, tapi perhatian, senyum, sapa, itu juga bisa. Nah, kali ini kita mau membagikan perhatian kita kepada gereja kita, termasuk semua orang yang mendukungnya dan terlibat kegiatan-kegiatan di dalamnya. Seperti siapa? Seperti romo, petugas pelayan liturgi, para donatur, para pembina-bina iman, petugas kebersihan, petugas keamanan, dan yang lainnya. Bentuk perhatian bisa berupa saran, doa, atau ucapan terima kasih. Boleh ditulis, atau digambar, atau dibuat kreativitas lainnya. Nah, kakak, hasil karya tersebut boleh kalian kirimkan ke binaimansantogabriel@gmail.com seperti biasa. Jangan lupa untuk lihat lagi slide-nya supaya tidak salah mengetiknya. Terima kasih ya. Kalau boleh kakak buat kesimpulannya di minggu ini, kira-kira seperti ini. Aku mau berbagi dengan kakak atau adik dan keluarga yang lain, juga orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, aku mau berbagi senyum dan perhatian kepada orang-orang di sekitarku, sehingga kehadiranku akan membawa sukacita. Demikian tadi adalah niat dan kesimpulan minggu ini. Semoga niat-niat baik tersebut bisa dijalani, bisa menjadi nilai-nilai dalam hidup kalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, Engkau telah mengajari kami untuk bisa berbagi dengan apapun yang kami miliki, dimanapun dan kapanpun diperlukan. Karuniakan kami kepekaan untuk melihat sekeliling kami, terutama ketika kami melihat ada yang membutuhkan. Beri kami hati yang tulus untuk bisa terus mengasihi dan memperhatikan, dan kami akan bersukacita karena telah menjadi perpanjangan tangan-Mu sendiri. Berkaryalah ya Allah Roh Kudus di dalam hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita tahu tentang indahnya berbagi yang ternyata bisa membawa sukacita bagi semua. Jadi, jangan pernah jemu untuk melakukannya ya. Oke, pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Tentunya kita akan berjumpa kembali minggu depan. Terus semangat menebar kebaikan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home.